Selamat Hari Rabu Wanita Deborah, selamat kita kembali berbakti walaupun melalui online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, masih hidup, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari-hari yang bisa kami lalui memasuki awal bulan Maret ini Tuhan. Kami tahu karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kami. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berikan kesukaan hati yang selalu ingin mencari dan dekat kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini saya beri tema perhatian Tuhan terhadap wanita. Zaman dulu wanita tidak dianggap, diabaikan, bahkan seringkali tidak ditulis di dalam kitab. Nama wanita atau seorang wanita seolah-olah diabaikan. Tetapi kalau kita belajar di Alkitab, bagaimana Tuhan itu begitu cinta kepada wanita, bagaimana Tuhan itu begitu perhatian terhadap wanita. Dan kisah pada sore hari ini saya ambil dari kitab Lukas 7 ayat 11 sampai ayat 17. Di ayat yang ke-12 dikatakan, setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Posisi wanita yang pertama, dia seorang janda dan dia baru kehilangan anak laki-lakinya. Kita pelajari yang pertama bahwa kondisi ibu tersebut dalam keadaan yang sangat sedih. Ayat 13, dan ketika Yesus atau ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Ibu-ibu, yang pertama kita pelajari bahwa kondisi wanita tersebut sedang dalam keadaan sangat hancur. Bagaimana tidak? Dia seorang janda. Mungkin beberapa tahun yang lalu dia kehilangan suaminya. Kehilangan suami itu satu keadaan yang sangat berat bagi seorang wanita. Beberapa tahun kemudian kehilangan anak tunggal ibu-ibu, satu-satunya. Dia yang menjadi harapan. Mungkin ibu ini berpikir kalau saya sudah tua nanti hidup saya akan dirawat oleh anak saya laki-laki ini. Tetapi kisah ini mengatakan bahwa anak ini pun meninggal. Kita bisa menempatkan posisi pada wanita tersebut. Betapa sedih, betapa hancur, betapa seolah-olah masa depan itu hilang. Dan bersyukur kepada Tuhan, ibu ini ketemu Yesus. Kisah-kisah di dalam Alkitab ini luar biasa ibu-ibu. Ketika seseorang ketemu Tuhan, ketemu pribadi Tuhan, ini yang membuatnya jadi berubah. Ketika Yesus melihat jenazah itu, lalu Yesus berkata, jangan menangis. Ibu-ibu, mungkin pada saat ini kita sedang mengalami situasi yang sama dengan wanita tersebut, tapi berbeda persoalannya. Apalagi di musim sekarang ini. Banyak tangisan-tangisan. Mungkin masalah keluarga, masalah hubungan suami istri, masalah ekonomi. Betapa kita mendengar susah sekarang mencari uang. Mau kontrakan habis, mau melanjutkan kuliah, atau masalah-masalah lain. 1001 macam masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin kita sama seperti ibu itu. Kita menangis di kamar, berdoa, teriak, menangis kepada Tuhan. Tahukah ibu-ibu, hari ini berita baik. Tangisan kita di hadapan Tuhan tidak sia-sia. Karena Yesus menjawab, jangan menangis anakku. Jangan menangis, artinya ada pertolongan di dalam Tuhan. Ada mujizat, ada kuasa di dalam Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Di dalam ayat 14, sambil menghampiri usungan itu yang menyentuh, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah.
Di dalam ayat 13 dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita pelajari di beberapa kisah-kisah di Alkitab, banyak mengatakan maka turunlah belas kasihan Tuhan. Maka Tuhan itu penuh dengan belas kasihan. Mungkin sesama kita tidak peduli dengan kita. Mungkin sesama kita tidak mau tahu masalah yang sedang kita hadapi. Itu manusiawi, karena manusia itu egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau memperhatikan orang lain. Tetapi tahukah ibu-ibu, ketika kita menangis, ketika kita tertekan, seolah-olah hilang harapan, ada Tuhan yang berkata, jangan menangis. Tuhan yang sangat peduli. Ini berarti kita belajar bahwa kita tidak sendirian menghadapi masalah, menghadapi tekanan hidup ini. Oh ibu-ibu, kita punya Yesus, katakan amin. Kita punya pribadi Yesus yang penuh dengan belas kasihan. Yang tidak hanya berkata kasihan, jangan menangis. Tidak stop di situ. Tapi dia lanjutkan dengan pertolongannya yang penuh kuasa. Di dalam ayat 15 dulu. Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Wah, keren banget ibu-ibu. Tuhan tidak hanya berkata jangan menangis, Tuhan tidak hanya peduli dengan kita, tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Buktinya, Yesus membangkitkan pemuda ini dari kematian. Coba ibu-ibu, kematian menurut saya adalah masalah terbesar di dalam dunia ini. Kematian adalah masalah yang paling berat bagi manusia di dunia ini. Dan ini membuktikan bahwa Tuhan mengatasi kematian. Tuhan bisa membangkitkan orang yang mati. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang ketiga kita pelajari. Yang pertama tadi bagaimana kondisi wanita tersebut dalam keadaan hopeless, tidak ada harapan. Yang kedua kita belajar bahwa adanya belas kasihan Tuhan, peduli kepada manusia. Yang ketiga kita belajar bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin ibu-ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, sesuatu yang menurut kita sangat berat, sesuatu yang menurut kita tidak masuk akal. Mungkin saat ini ibu-ibu yang sedang mendengarkan khotbah ini sedang menghadapi penyakit yang berat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin ibu-ibu sedang menghadapi jalan buntu. Bagaimana aku bisa kontrak lagi sedangkan bulan depan kontrakanku habis. Jalan-jalan tertutup, jalan-jalan buntu. Bagaimana juga menghadapi mungkin suami, mungkin anak. Hari-hari ini kita juga mendengar kisah-kisah dalam keluarga. Suami istri mau cerai dan sebagainya. Ada juga seorang ibu yang WA kepada kami. Betapa sulit sekarang mendidik anak di zaman seperti ini, sangat sulit. Beda dengan zaman kami ketika anak-anak masih kecil-kecil, beda. Ibu ini berkata sangat sulit mendidik anak. Benar, saya katakan benar. Oleh karena itu ibu-ibu menghadapi semua itu, kita mau tahu, datang kepada Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sekali lagi katakan amin. Di dalam pelayanan kami, di dalam kehidupan kami mengalami hal-hal yang mustahil, tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Beberapa contoh seringkali kita dengar gedung di depan gereja yang harus dibangun dengan sekitar 7M, bahkan akhirnya sekarang 9M lebih. Secara manusia mustahil. Beberapa kali kami mengalami pada waktu kami dengan keluarga hampir mengalami kecelakaan maut, tapi Tuhan menghindarkan. Di dalam pelayanan-pelayanan kami merasa di saat-saat seperti ini justru Tuhan tidak pernah meninggalkan. Justru Tuhan tidak pernah
membiarkan kami. Tapi dengan segala kebaikan Tuhan, Tuhan cukupkan dalam segala keperluan-keperluan apa yang diperlukan oleh gereja Tuhan. Pagi hari ini perhatian Tuhan terhadap wanita, biarlah kita boleh merespon semakin hari di tahun ini, di tahun 2021, biar kita semakin mendekat kepada Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan apa ibu-ibu? Kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku. Saya menghimbau ibu-ibu wanita Deborah, mari datang kepada Tuhan. Jangan kita menjadi menjadi malas untuk beribadah. Walaupun ibu-ibu sebagian ada yang masih belum berani ibadah di gereja, saya hargai itu. Tapi ada sebagian juga yang sudah berani ibadah di gereja, sama-sama kita menghargai. Mari kepadaku. Ini undangan Tuhan, mari kepadaku. Hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mungkin kita juga merasa takut. Kemarin firman Tuhan, Bapak Gembala sudah mengingatkan, jangan kita paranoid. Takut boleh, takut keadaan ini boleh, tapi jangan sampai kita paranoid. Serahkan semua kepada Tuhan. Bagian kita lakukan dengan baik. Bagian kita menjaga dengan baik. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan. Jadi kembali konteks firman Tuhan pada pagi hari ini, ketika ibu ini mengalami seolah-olah tidak ada harapan, hilang, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada pengharapan. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, sesuatu terjadi. Anak ini yang mati bangkit kembali. Ibu-ibu, ketika kita ketemu dengan Tuhan, sesuatu yang tidak ada harapan, sesuatu yang mati, tanda kutip, ekonomi mati, kesehatan mati, hubungan keluarga mati. Ketika kita mau datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kelegaan. Mati menjadi hidup. Tidak ada harapan menjadi penuh dengan harapan. Semua jalan tertutup, jalan-jalan dibukakan. Itulah Tuhan kita. Biar firman Tuhan pada sore atau pada hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Tuhan sangat memperhatikan wanita Deborah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa perhatian Tuhan terhadap wanita. Kami bersyukur bahwa hidup ini ada yang memperhatikan, yaitu pribadi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Pribadi Tuhan yang menolong, yang peduli. Tidak hanya peduli, tetapi memberikan jalan keluar. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu memberkati setiap wanita Deborah. Diberkatilah hidup rumah tangga ibu-ibu. Diberkatilah usaha pekerjaan, ekonomi, kesehatan, hubungan suami, istri, anak-anak. Dengan berkat-berkat Tuhan, kebajikan, kemurahan boleh memberkati seluruh wanita Deborah. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.